selaku pemateri pada ruang ke-21 pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang Ustazah. Kemudian yang kami hormati juga segenap tim KBM beserta seluruh member dari komunitas Bahagia Mengaji yang dirahmati Allah. Puji syukur senantiasa kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini telah mempertemukan kita dalam forum ruang ngaji ke-21 dalam keadaan sehat walafiat, dalam nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini bisa meneladani sunnah-sunnah beliau dan menjadi umat yang mencintai dan dicintai beliau, sehingga kelak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, perkenalkan nama saya Sulistianingsih, domisili Malang. Kali ini akan membersamai ummahat semua sebagai pembawa acara pada ruang ngaji ke-21 di komunitas Bahagia Mengaji yang mengambil tema Tadabbur Al-Quran Surah An-Nas. Baik, ummahat yang dirahmati Allah, marilah kita mengawali rangkaian acara ruang ngaji ke-21 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rangkaian acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta salib tilawahnya, yang kali ini akan dibawakan oleh sahabat kita, Mbak Rati Kusumawardani. Kepada Mbak Rati, kami persilahkan. Monggo Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati dari Banda Aceh, domisilinya. Insya Allah saya mau membaca tilawah surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 25 beserta sari tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah kabar bergembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jazakallahu khairan kepada Mbak Reti Kusumawardani dari Banda Aceh yang sudah melantunkan tilawah beserta sari tilawahnya, dan semoga Allah melimpahkan pahala bagi beliau yang membaca dan juga kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Dan memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang kali ini akan dibacakan oleh Mbak Rati Sekar Mayangsari. Kepada Mbak Rati kami persilakan. Monggo Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Sekar Mayangsari, berdomisili di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita siang ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, ya aziz, yang maha penyayang, yang maha memiliki kekuatan. Allahumma arhamna bil Qur'an, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia sebagai imam cahaya, petunjuk, sahabat, dan penolong kami di dunia dan di akhirat. Jadikan anak-anak dan keturunan kami sebagai pencinta Al-Quran. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus, kami berkumpul saat ini dalam salah satu program komunitas Bahagia Mengaji di ruang ngaji ke-21 dalam rangka menegakkan agamamu, membumikan risalahmu. Mohon jadikan kegiatan ini berjalan lancar, penuh keberkahan.
menambah wawasan, semangat, dan menguatkan persaudaraan dalam bimbingan-Mu. Kasih sayang-Mu penuh limpahan bahagia, serta dalam ridho-Mu. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatal qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratal ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afidat wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala sholihan turdahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan doa oleh Mbak Rati Sekar. Sekali lagi jazakillah khairan kepada Mbak Rati. Semoga Allah mengijabah doa-doa yang kita langitkan dan semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, umat yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai acara inti pada siang hari ini, mumpung masih pada segar dan penuh semangat, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan sahabat salihah untuk membuka kameranya, merapikan diri, dan juga untuk menyiapkan senyum terbaiknya. Monggo, kami persilakan. Kamera, silakan on cam terlebih dahulu, dibuka kamera. Dalam hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Masya Allah, Alhamdulillah. Senyumnya begitu terlihat cerah secerah hari ini. Dan untuk menambah semangat, apakah sahabat salihah masih ingat tagline dari komunitas Bahagia Mengaji? Ada yang masih ingat? Nah, supaya nggak lupa dan menambah semangat, kita ucapkan bersama-sama, silahkan dibuka mic-nya, kita gaungkan tagline dari Unmute Mbak Sulis. Mas Sulis tidak terdengar, Mas Sulis. Afwan. Silakan untuk ibu-ibu semua membuka mic-nya dulu, silakan di-unmute semuanya ya. Kita gaungkan bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bahagia bersama Al-Quran. Boleh satu kali lagi? Boleh satu kali lagi ya?
1, 2, 3. Bahagia Bahagia bersama bersama Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Baik ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari ruang ngaji ke-21 pada siang hari ini dengan tema Tadabbur Al-Quran Surah An-Nas. Sebelum kita mulai, akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri kita pada siang hari ini. Nama Ustazah Lestari Mizan, SHI MH. Panggilan beliau adalah Ustazah Lestari. Tempat tanggal lahir Tuban 15 Mei tahun 1974. Pendidikan formal S2 Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jakarta. Pekerjaan pengelola Rumah Tahfiz Balita dan Anak Rutaba Hanania, Tangerang Selatan. Suami beliau Bapak Muhammad Amin Zain, pekerjaan ASN di DJPBN juga. Putra-putri beliau ada 4 orang, 3 orang putri dan 1 orang putra. Beliau beralamatkan di Taman Mangu Indah, Jalan Eboni 5, Blok E15, nomor 4, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nah ini yang hafal yang dulu kuliahnya di STAN ini hafal ya daerah ini. Nomor HP beliau yaitu mungkin bisa dicatat kalau ada yang mau tanya-tanya gitu saja boleh. 085890276890. Demikian tadi perkenalan kita dengan Ustazah kita, Ustazah Lestari. Kita sapa terlebih dahulu Ustazah kita. Assalamualaikum Ustazah Lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengarkah suara saya? Alhamdulillah jelas Ustazah. Selamat datang kembali di forum ruang ngaji di komunitas Bahagia Mengaji ya Ustazah. Karena bulan lalu kita Alhamdulillah kedua kali ya. Iya, alhamdulillah. Semoga tidak bosan membersamai kami di komunitas Bahagia Mengaji ya Ustazah. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustazah Lestari Mizan untuk menyampaikan materi. Monggo Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau suara saya tidak terdengar dikabari ya. Karena kadang nggak stabil sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman di ruang mengaji, kali ketiga ya saya bergabung di sini. Apa kabar semuanya? Kak Sulis? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustazah, luar biasa. Alhamdulillah. Di sini dipanggilnya kakak semuanya, karena masih muda semua. Tapi wajahnya sebagian saya kenal ya. Rumah saya dari gerbang belakang kampus STAN itu keluar ke kiri sekitar 1 kilometer. Jadi nggak jauh ya. Taman Mangu nggak jauh dari gerbang belakang STAN. Kalau gerbang depannya kan Bintaro ya. Saya masih jaga Pondok Aren, Kak Sulis ya. Jaga kampus. Jadi masih kenal. Jadi dari generasi ke generasi begitu jauhnya generasi kami ya dulu yang kenal dengan para mahasiswa dengan yang sekarang ya. Yang sekarang mahasiswanya semuanya langsing gitu ya. Karena tes kesehatannya membuat mereka terseleksi dengan sendirinya ya. Sedangkan generasi yang dulu pernah langsing gitu ya, pernah langsing. Baik teman-teman semuanya, keren sekali hari ini. Terima kasih kepada Kak Sulis yang sudah memberikan kesempatan, kepada Bu Ina yang nyambungin lagi ke saya ya, dan kepada teman-teman dari Aceh, dari Malang tadi ya, dari Makassar dan dari beberapa tempat di Indonesia. Semoga kita bisa menjaga keberkahan yang mensyukuri keberkahan yang Allah berikan buat bangsa kita ya.
ternyata terbentangnya luas wilayah kita ini menjadikan kita malah justru mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ya. Mengenal saudara dengan berbagai karakter, berbagai budaya, kemudian Allah mudahkan dengan teknologi kita bersilaturahim. Pada siang kali ini saya berbahagia sekali karena ternyata bukan cuma MC yang punya senyum manis ya, semuanya punya senyum manis, kayaknya memang semuanya tetap manis pada setiap saat ya. Dan temanya ini sebenarnya serius, kita bikin santai aja ya, karena siang hari begini kalau bikin serius tambah terlelap kita ya. Judulnya tentang tadabbur surat An-Nas. Tadabbur pertama tentang Al-Fatihah, mudah-mudahan masih ingat fadilah Al-Fatihah buat kita semuanya. Dan sekarang surat An-Nas ya. Sebagaimana kita ketahui teman-teman semuanya ya, surat dalam Al-Qur'an itu dikodifikasi ya, dikumpulkan, dipisahkan teksnya dari hadis, dari qaulus sahabah, karena dulu medianya untuk mendokumentasikan itu sama, belum ada klasifikasi folder seperti kita. Semuanya medianya batu ya, kemudian daun, pelepah pohon dan sebagainya, dan semuanya banyak dari Rasulullah. Rasulullah menyampaikan hal ini kepada istri-istri beliau, kemudian kepada sekretaris beliau, kepada sahabat beliau. Setelah beliau wafat, dengan izin Allah ya, inspirasi untuk menjaga Al-Quran ini muncul dan penuh semangat. Maka zaman khalifah pertama setelah Rasulullah wafat yaitu Abu Bakar, proyek pertama adalah memisahkan Al-Quran dari hadis dan dari qaulus sahabah. Sama tulisannya tulisan Arab, medianya sama, jadi harus dipisahkan. Mana ayat Allah, mana kalimat dari Rasulullah, yaitu hadis, dan mana qaulus sahabah. Setelah dipisah-pisahkan, Allah mentakdirkan Rasulullah punya tempat file yang sangat akurat, sangat valid ya, yang sangat dekat dengan Rasulullah, yaitu istri beliau, yaitu Hafsah binti Abu Bakar, yang aktivitas memfilekan Al-Quran di atas rata-rata dari para sahabat. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha punya kelebihan daya hafal yang luar biasa, sehingga dua istri Rasulullah ini bekerja sama untuk meng-cross check, validasi atau memvalidasi teks Al-Quran. Dengan demikian semua percaya trustnya kepada sahabat Abu Bakar bersama para istri Rasulullah ini, yang semuanya juga putri-putri dari sahabat kesayangan Rasulullah ya. Hafsah binti Abu Bakar, putri Abu Bakar, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Kemudian dipisahkan oleh Hafsah ya, dipisahkan, kemudian terkumpullah ayat-ayat Al-Quran terpisah dari kalimat-kalimat yang lain. Kemudian susunannya itu dari yang pertama sampai yang terakhir ya, yang terakhir surat An-Nas ya. Kemudian urutan itu juga tidak sesuai dengan kapan turunnya. Kalau disesuaikan dengan kapan turunnya, yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ya. Tetapi dalam petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah dari Jibril alaihissalam, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa surat yang diletakkan sebagai surat utama dan pertama adalah surat Al-Fatihah, sebagaimana kemarin kita sudah mempelajarinya. Dan surat yang terakhir adalah surat An-Nas. Rasulullah mengatakan setelah surat ini ayat ini diletakkan di sini begitu ya. Sehingga semua direkam baik oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, direkam baik oleh para sahabat, direkam baik oleh Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Semuanya memvalidasi teks Al-Qur'an dengan baik. Nah, ini awal ceritanya, prolognya ya. Ketika kita mentadaburi Al-Quran, kita harus meyakini 100%. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun ya. Kalau ada keraguan yang dihembuskan oleh orientalis, oleh orang-orang di luar Islam, agar kita tidak trust lagi kepada Al-Quran dan pembawanya, itu memang tujuannya agar
membuat kita ragu dan kita sendiri tidak memiliki keyakinan yang dalam dengan kitab kita sendiri. Seperti contohnya ya, para teman-teman semuanya, ketika Utsman bin Affan, Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, membakar teks Al-Quran dari beberapa negara yang sudah tersebar, itu dihembuskan para orientalis bahwa itu adalah motif politik ya. Itu teman yang dibakar adalah teksnya. Yang dibakar, suaranya hilang ya? Ya, mulai tersendat-sendat. Yang mulai tersendat. Sekarang jelas kan? Ya, jelas lagi. Sudah jelas lagi, Ustaz. Sudah terdengar. Itu di luar kuasa saya ya. Di luar kuasa teman-teman semuanya. Saya sudah berikhtiar maksimal, di samping saya sudah ada asistennya. Semuanya saya ulang lagi. Jadi untuk agar kita tidak yakin ya, berkurang banget trust kita kepada kitab kita sendiri. Nah, kita harus menampik itu jauh-jauh bahwa yang dibakar oleh Sayyidina Utsman bin Affan adalah teks yang salah ya. Dibakar kemudian distandarisasi bersama Zaid bin Sabit, sekretaris utama Rasulullah SAW. Ketika sudah standarisasi, semua dibuat kemudian dikirim ke berbagai negara dengan qiraat yang disesuaikan. Rasulullah sudah mendemonstrasikan semua qiraat itu disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, sampailah kepada Indonesia ya. Ya, qiraat kita adalah dari Imam Asim, kemudian Imam Hafiz dengan Thariq Satibiyah sampai ke Asia Tenggara sampai ke Indonesia. Cara membaca Al-Qur'an kita seperti yang dibaca oleh tadi ya, teman kita tadi membaca Al-Qur'an. Ya, itu adalah Thariq Satibi. Dan sedikit perbedaan Indonesia dengan Brunei Darussalam. Nah, itu sudah didemonstrasikan sampai yaumul qiyamah nanti. Nah, dari kodifikasi Al-Qur'an, kemudian upaya untuk mensertamkan semua pesan, ada hafalan yang tidak mungkin dibiaskan, didistorsikan, yaitu hafalan kita. Hafalan umat Rasulullah SAW yang ribuan bahkan jutaan orang sudah menghafal Al-Quran. Di Rutan Bahananiyah kita mengajarkan anak hafal dari mulai 3 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran dan tidak ada kendala, hanya kendala karena dia usia anak-anak. Secara akal dan secara lisan mungkin belum bisa mengucapkan, tetapi dia merekam semua hafalannya, suatu saat akan bisa muncul kembali hafalan itu. Nah, teman-teman yakin Quran yang kita pakai adalah Quran yang dijaga oleh Allah, yang diupayakan oleh para sahabat, para sahabiah, istri Rasulullah ya. Karena Allah menjaga melalui hafalan, maka ketika dulu aplikasi yang dibuat oleh Samsung Al-Quran itu ada kekeliruan, kurang wawu atau wawu ditulis sebagai alif, itu karena hafalannya luar biasa, karena aplikasi yang dibuat Samsung bisa dihapus ya. Kekeliruan satu huruf aja itu terkoreksi, dihapus. Yang kita yakini bahwa Anas adalah surat yang terakhir. Tetapi ini tidak remeh. Walaupun surat yang terakhir ternyata itu adalah ayat perlindungan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kita membacanya malikin nas. Boleh nggak dibaca panjang, boleh dibaca pendek ya. Kalau di Brunei Darussalam dibacanya panjang, kalau kita dibaca pendek. Malikin nas, malikin nas. Perbedaannya panjangnya cuma 2 rakaat. Yang artinya sama dalam kaidah qiraat ya. Guru kita dulu waktu di IIKI, Kiai Fatoni ya. Mudah-mudahan berkah buat beliau. Sedikit ilmu, tetesan ilmu dari beliau kepada saya sampaikan. Kalau kaidah qiraat itu tidak merubah arti. Maliki artinya adalah penguasa, maliki artinya raja. Maliki antara penguasa dan raja itu tidak berbeda.
maknanya, sehingga dalam qiraat itu ada yang membaca panjang, ada yang membaca pendek. Kita mengikuti kaidah yang sampai kepada kita, ya. Karena kebanyakan dari kita belajar itu adalah satu qiraat, satu wajah riwayat, ya. Dan satu wajah. Maka dari itu, teman semuanya, ayat ini bisa kita anggap remeh, ya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Di sini ada penamaan Allah dengan 3 penamaan. Qul a'udzu birabbin nas, rabbun nas, malikin nas, ya, ilahin nas. Ya. Jadi satu Tuhan manusia, yang kedua sebagai penguasa atau raja bagi manusia, yang ketiga sebagai ilahin nas. Judul besar PPT kali ini admin bisa disampaikan, yaitu menjaga orientasi hidup, ya. Makna orientasi itu adalah tujuan yang kita terfokus dan kita tidak bisa belak-belok, ya. Jadi di antara ayat ini, yang 6 ayat ini yang diturunkan di Mekah, dan ayat yang surat yang ke-114 ini adalah salah satu penjaga agar kita menjadi orang yang berorientasi dengan baik. Next, bisa dilanjutkan. Ya, terus pengenalan ya. Lanjut. Surat An-Nas adalah surat ke-114. Surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah, ya. Kemudian terdiri dari 6 ayat. Ya, ini kalau anak-anak yang belajar sebelum menghafal ayatnya, surat yang ke-114 itu surat An-Nas, baru baca ta'awudz, ya. Nah, kita sama cermati, surat ke-114 adalah surat terakhir dalam mushaf Al-Quran. Ia terletak setelah surat Al-Falaq dan memberikan peringatan kepada manusia tentang adanya bahaya dalam kehidupan yang dapat mengganggu kenyamanan manusia dalam menjalani kehidupan dunia. Maka surat An-Nas memberikan warning tentang hal yang lebih berbahaya yang dapat mengancam kehidupan dunia dan akhirat, yaitu bisikan setan yang dapat menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. Kita kalau membaca Al-Quran, membaca ta'awudz harus benar. Kemudian membaca basmalah harus benar. Kita memahami bahwa ta'awudz itu perlindungan kita dari faktor luar kita, ya. Kita berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk ketika kita beribadah membaca Al-Quran. Kita bisa membaca dengan arti yang salah, kita membaca dengan huruf yang salah, dan kita bisa tidak sampai kepada kekhusyuan ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita tidak membaca ta'awudz dengan benar. Jadi itu mengusir atau membentengi diri kita dari godaan atau bisikan setan. Memang setan hadir ketika kita membaca Al-Quran, pasti, ya. Karena dalam setiap kebaikan setan akan punya planning bagaimana sampai strateginya untuk mengganggu manusia. Kemudian basmalah itu adalah upaya kita, ya, memunculkan energi atau dari dalam kita. Sehingga ketika kita membaca jangan buru-buru a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Tidak begitu cara membacanya, harus dengan makhraj yang benar, dengan upaya kita dengan kekhusyuan yang baik, ya. Karena itu ada maknanya. Ketika kita baca ta'awudz salah, basmalah juga buru-buru, kita bisa jadi juga tilawah kita tidak sampai kepada kebaikan. Oleh karena itu di surat Al-Falaq Allah SWT menyebut satu sifatnya itu Rabbul Falaq, penguasa atau Tuhan waktu subuh saat memerintahkan hambanya untuk berlindung kepadanya dari satu hal yang bersifat global yang lebih rinci, yaitu surat An-Nas. Allah SWT menyebutkan 3 sifatnya, yaitu Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Rabb itu teman-teman semuanya identik dengan pencipta. Malikin Nas sebagai penguasa, Ilahin Nas sebagai kita. Itu pencipta. Kita berlindung kepada siapa? Kepada Rabb kita, penguasa kita, dan kepada kesembahan kita atau orientasi hidup kita. Next. Selanjutnya bisa dibuka.
dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, alam tara ayatin unzilat lailata lam yura mitluhunna qattun qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tahukah kamu ayat-ayat yang diturunkan tadi malam di mana tidak ada yang menandinginya, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ayat ini heboh ternyata ketika turun ya. Dari Rasulullah itu menyampaikannya sangat bombastis gitu ya. Jadi, tahukah kamu ayat yang diturunkan tadi malam yang tidak ada menandinginya, sebagai benteng tentunya ya. Selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Rasulullah SAW bahwa apabila Rasulullah SAW merasa sakit, beliau membacakan surat permohonan perlindungan Al-Mu'awwidzat sambil meniup. Ketika sakit beliau makin parah, maka aku yang membacakan untuknya, kemudian mengusap dan menggunakan tangan beliau untuk mengharapkan barokahnya. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman semuanya, itu sunnah ya. Ketika kita sakit, ikhtiar manusiawi secara medis kita berupaya, namun kita juga berikhtiar kepada Allah, tawakal kita sempurnakan. Baca deh trikul, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas dengan khusyuk, kemudian kita tiupkan dan kemudian kita usapkan di yang sakit ya. Dan ini bagian dari rangkaian kita mau tidur, sunahnya membaca ini ya. Wirid pagi kita baca ini, wirid petang kita baca ini ya. Anak baru lahir kita sering-sering bacain ini ya. Karena biar makhluk Allah yang sering mengganggu tidak mendekati anak keturunan kita ya. Selanjutnya ya, kosakata yang muncul di situ ya. Kosakata yang muncul yuk kita pahami teman-teman. Al-waswasi, syaitan yang dimaksud ya, sebagaimana dinyatakan oleh Jalalain dan Tobari ya. Al-khunnas adalah al-khunnas bersembunyi karena mendengarkan hati manusia saat berzikir kepada Allah SWT. Kerjanya, metodenya setan itu begitu ya. Ya, ini tercantum di surat An-Nas. At-Tabari berkata, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermohon perlindungan kepada Allah SWT dari kejahatan setan yang terkadang berbisik-bisik dan terkadang tersembunyi. Jadi kemahiran setan, makhluk Allah yang dilaknat oleh Allah itu sangat mahir ya. Jadi orang yang memerintahkan dengan cara to the point ya, frontal, ambilkan ini, dengan orang yang berbisik-bisik. Boleh enggak? Saya minta tolong ambilkan ini. Saya punya sesuatu, nanti saya kasih. Nah, bujukannya, tone suaranya sedemikian rupa. Setan lebih mahir dari kita. Bahkan mungkin setan lebih mahir dari PR manapun ya. Ya, sehingga kita itu tidak sadar ya dibisikin. Bagaimana metode membisikinnya, terus bagaimana mereka bersembunyi, itu yang kita tidak tahu dan tidak disebutkan ya. Yang jelas godaan ini tidak terlihat tapi terasa. Tanpa ada pekhususan dan cara atau jenis bisikannya, juga cara atau jenis sembunyinya. Bagaimananya kita tidak tahu. Terkadang dia berbisik untuk mengajak maksiat kepada Allah SWT. Jika ditaati, maka dia bersembunyi. Ketika dia bisik-bisik, kemudian kita tersadar, kita bangkit. Ya. Kemudian kita bangkit untuk melawan bisikan yang melemahkan kita. Maka setan itu lari. Ya. Tapi sebelumnya kalau orang Jawa bilang udah ngindi-indi gitu ya. Udah dia menyiapkan diri untuk membisikin kita, untuk menjadikan kita sasaran gitu ya. Terutama waktu subuh ya. Godaan buat semuanya, buat orang dewasa maupun buat anak-anak remaja, buat anak kecil ketika subuh. Maka sampaikan kepada anak-anak kita, nah kalau pengen bangun pagi, mintalah kepada Allah sebelum tidur, bacalah sunnah Rasulullah, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiupkan ke tangan dan usapkan seluruh badan. Bermohonlah kepada Allah agar kita dimudahkan, diringankan untuk beribadah. Kita dimudahkan mudah-mudahan kalau bangun untuk qiyamul lail ya. Dengan ringan kita untuk melakukan sholat subuh berjamaah yang pahalanya
yaitu husnul khotimah. Maka bela-belain ya teman-teman semuanya, subuh harus dengan sholat berjamaah. Nggak bisa di masjid, di rumah. Kalau nggak bisa dengan orang dewasa, dengan anak-anak. Dan harus di-planning dari malamnya. Didoakan, dihindarkan dari segala gangguan, sehingga bisikan setan ada tabir yang menghalangi, sehingga insya Allah aman buat kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk beribadah. Terkadang ia berbisik untuk mencegah manusia melakukan ketaatan. Nah ini dia teman-teman, di antara markasnya syaitan dan jin adalah kamar mandi ya, atau toilet. Walaupun sebersih apapun toilet itu tempatnya di situ. Jangan lupa berdoa ya. Ini terutama kita ajarkan untuk anak-anak. Kalau jinnya perempuan, lihat aurat laki-laki gemes dia. Kalau jinnya laki-laki perempuan, lihat aurat laki-laki gemes dia. Nah, saya ajarkan ke anak-anak begitu ya, di anak-anak di Rutaba ini, agar walaupun wudhu di kamar mandi ada kerannya, tetap membaca doa, tidak buru-buru, dan tidak berlama-lama di kamar mandi, karena kita sedang ada di markasnya mereka ya. Bisa jadi ya, ciri dari anak yang banyak dihuni oleh makhluk itu senang berlama-lama di kamar mandi. Kalau dengan wirid dia ingin segera mengakhiri, sholat tidak betah, banyak rewel. Berarti kita yang harus sikap untuk meruqyahnya, banyak membaca ayat-ayat trikul ya, disebut trikul, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan kul huwallahu ahad. Maka dalam keadaan apapun setan selalu berbisik dan sembunyi. Kerjanya gitu. Bersiap-siap, bisik-bisik, pakai strategi, kalau nggak ini pergi. Dan itulah hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab itu membuat ketegasan pada dirinya sendiri ya, sehingga syaitan itu bahkan takut lari terbirit-birit ketika ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau Sayyidina Abu Bakar sholat witir itu biasa gini, habis isya wirid terus disambung witir, khawatir nanti tidak bangun pagi tidak sempat witir. Kalau Sayyidina Umar enggak, tegas pada diri sendirinya, yang membuat setan pun ngeper pada dia ya. Saya tidak akan witir sekarang, bukan karena kesombongan, mendidik dirinya agar bersungguh-sungguh bangun pagi, saya harus witir dan bangun malam begitu ya. Next. Selanjutnya kajian singkatnya, pelajaran kajian singkatnya ya. Kalau tempat berlindung, mana tempat berlindung? Maka kenalah Allah. Bahaya yang mengancam kita kenali musuh kita. Yang ketiga, kenali diri kita. Maksudnya apa 3 poin ini? MC diingatkan ya, kalau udah kurang 10 menit, biar saya bisa mempercepat ya. Kalau kita itu tahu tadi ya, penamaan Allah dengan Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Pencipta kita adalah Allah, Rabb sebagai Rabb. Itu yang tahu semua di dalam diri kita. Karakter kita. Kemudian apa yang akan mengganggu kita. Bahkan apa yang terlintas dalam benak kita, pikiran kita sudah terlihat oleh Allah. Ya, kecenderungan kita, bakat kita Allah yang tahu. Ya, maka kepada siapa kita bermohon? Kepada yang Maha tahu tentang diri kita. Ya, kalau saya sampaikan kepada beberapa ibu majelis taklim, karena di antara aktivitas mereka kalau mereka hopeless, pengobatannya ke orang pinter. Katanya Tuhannya Allah, tapi masih ke orang pinter ya. Itu ustadzah namanya ikhtiar, katanya ikhtiar, tapi bisa menimbulkan dampak yang lebih besar ya. Kalau kata teman-teman BUMN sebelah itu ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kalau datang ke orang pinter, itu kan memanfaatkan apa ya, toolsnya itu jin ya. Bisa jadi dia sembuh dari sakit tertentu, ada jin yang dimasukkan, dan jin itu tipikalnya kalau mensyaratkan minta satu hal kemudian diturutin, dia bikin ulah syarat selanjutnya lebih besar. Pertama mungkin ayam cemani, selanjutnya setelah sembuh sakit lagi, sakitnya pasti lebih sakit dari yang pertama. Kalau mintanya ke orang pinter, karena yang dimasukkan kan unsur itu, ya. Selanjutnya kalau sakit dari yang pertama, si jin itu, si makhluk itu mintanya lebih besar lagi, ya. Ya saya mau minta yang darah kambing. Nah, darah kambing maksudnya bukan darahnya gitu. Minimal pisau yang disembelih ke darah kambing. Lama-lama nggak darah manusia. Mau nggak mau kadang manusia ada yang
punya apa namanya ritual menyayat-nyayat. Naudzubillahi min dzalik ya. Itu prosesnya bertahap teman-teman. Maka karena itu adalah hal yang harus kita waspadai, dia kalau minta melebihi orang yang paling manja di dunia ya. Minta sedikit nanti kita dikasih apa lebih sedikit dari yang dia akan syarat lebih besar lagi dan kita jadi naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan minta ke lain, mintalah kepada Allah. Sinyal. Ya, selanjutnya kita juga harus mengenali bahaya mengancam kita adalah mengenal musuh. Musuh kita itu kalau disebutkan yaitu apa namanya dari jin dan dari manusia. Ini musuh abadi. Emang dia diciptakan, diturunkan di dunia. Planningnya, strateginya, seluruh pengabdiannya hanya untuk menyesatkan manusia, menghalangi manusia, musuh abadi. Dan dia strateginya apa? Caranya, metodenya hanya membisikin. Jangan mengerjakan itu. Kalau mengerjakan itu, oh kamu hebat. Kamu kayaknya lebih alim dari yang lain. Anakmu lebih soleh dari yang lain. Ya, muncul apa namanya takabur di hati kita. Pokoknya enggak ini. Dia itu bukan yang strateginya selalu frontal. Kadang ikutin arus ya. Ikutin arus. Ketika ngikutin arus dia bisa mudah berbisik ya. Jadi kadang ada hal yang kita bisa berguru kepada jin itu ya. Bergurunya kalau pengen menaklukkan seseorang nggak harus frontal gitu ya. Tapi karena dia itu musuh, jadi kita waspada. Maka kita waspadanya karena kita kadang tidak memiliki strategi lebih, tidak memiliki kewaspadaan lebih, maka kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kita mau profesi apapun, mau bekerja apapun, gangguan itu ada. Di mana? Di rumah ada, di pasar ada, di mall yang bersih pun ada. Maka sebelum masuk mall biar tidak terganggu, planningnya yang ditulis apa, yang dibelanja apa. Artinya kita sudah disorientasi itu ya. Belanjanya, planningnya 500.000 bisa 1,5 juta ya yang keluar ya. Karena kita tadi masuk mallnya nggak pakai doa ya. Kemudian di kantor ya ada gangguan ada. Maka agar fokus orientasi kita, Allah tuh hanya menginginkan faktor luar tolong kamu lindungi dengan membaca ayat-ayatku ini. Ini tools dari Allah agar kita membaca dengan baik dan kita terlindung. Dengan ini Allah menebarkan perlindungannya ya. Nah, kemudian musuh yang selanjutnya adalah musuh yang sewaktu-waktu, yaitu jenis manusia yang nggak kita kenal bisa jadi nggak jadi musuh kita. Namun manusia yang sudah dikuasai oleh kekuatan jahat, kekuatan iblis, kekuatan jin, itu bisa memplanning dan strategis. Orang yang kita nggak kenal pun bisa menjadi musuh kita. Ketika kebijakannya, ketika caranya, ketika suaranya, kampanyenya mengajak kepada jauh dari Allah SWT. Jadi kampanye itu bukan kampanye legislatif, kampanye capres aja ya. Kampanye agar kita menjauh dari Allah SWT ya. Kan iklan, marketing, menghadiri konser itu jor-joran. Tetapi ketika iklan itu menghadiri kehadiran ulama, kemudian Qiyamul Lail, Odots itu ya tidak seheboh konsernya Blackpink, konsernya apa ya. Nah itu teman-teman strateginya mereka sehingga ya seperti kita kalau masuk bioskop aja. Kalau masuk bioskop kenapa ya jamnya selalu nabrak jam sholat gitu. Kalau nggak nabrak jam sholat, kenapa malam banget? Nah teman-teman ya itulah ya. Kira-kira kita menjadikan diri kita bagian dari yang kita waspadai. Kita tidak lalai dengan semua faktor yang di luar gitu ya. Jadi tidak ada sholat yang terlambat karena faktor apapun. Ya, pekerjaan, karena faktor keluarga kita, karena faktor selera kita tidak menjadikan Allah di nomor 2 kan ya. Nah, selanjutnya yang sebelumnya ya sebelum waspada itu adalah mengenal diri ya. Mengenal diri itu diri kita itu punya perbedaan dari orang lain. Punya kecenderungan, punya kelemahan, punya kelebihan. Dan jin itu mempelajari itu. Ketika mereka tahu orang ini kan kelemahan manusia itu kalau orang Jawa mengformulasikan 3 itu ya. 3 ta, harta, tahta, wanita. Ya. Kalau harta itu katanya kecenderungannya perempuan. Maka di surga digambarkan dengan perhiasan, dengan keindahan gambaran harta. Kemudian wanita itu katanya kecenderungannya kaum Adam ya. Jadi dia lemah, makanya katanya orang yang mengambil hak
uang rakyat itu juga karena perempuan ya, karena ingin gaya hidup yang lebih, karena lihat flexingnya satu orang, kemudian orang lain juga kepengin ya. Wanita kemudian selera itu kalau perempuan adalah kepada pria ya. Formulasinya cuma itu, dan titik lemah kita di mana? Harta tahta. Tahta ini maksudnya jabatan ya. Ada orang yang senang banget diorangkan, dan Rasulullah tak paham banget dengan tipikal para sahabatnya ya. Karena Rasulullah paham banget dengan tipikal sahabatnya, dakwahnya Rasulullah, hadisnya berubah. Kadang gitu, kalau orang yang apa namanya temperamen, la taghdab balakal jannah, jangan marah. Kamu tuh kalau nggak marah-marah surga loh, kan begitu ya. Kalau ada orang yang pelin-pelan ya, mudah terbujuk ya, katakanlah la ilaha illallah itu mustaqim. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, beristiqomahlah begitu ya. Itu jadi mengenal diri kita. Kita itu sebenarnya kelemahannya apa yang kita waspadai, dan kelebihan kita apa. Kita mudah disanjung, ya kita waspada dengan diri kita. Jangan-jangan amalan kita nggak ada yang selamat karena kita disanjung oleh orang ya. Itu bangga gitu ya. Kalau doa disanjung orang kan, Allahumma ja'alna khairan mimma yaqulun waghfir lana mimma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang dikatakan orang itu. Ya, ya kita tuh nggak bilang enggak kok, saya kan nggak begitu gitu ya. Ya kita berdoa aja. Dia nggak ngomongin gitu, ya Allah, aku jadikan lebih baik karena tiada yang tidak mungkin bagimu, tidak ada yang mustahil bagimu. Dan ampuni apa yang membuat saya ini terlalu bangga dengan amalanku. Jadi waghfir lana, ampuni dengan apa yang terlintas di benakku. Doanya gitu, karena Sayyidina Abu Bakar itu sering disanjung orang. Siapa yang sudah qiyamul lail? Abu Bakar nyaut. Siapa yang sudah sholat fajar, sholat witir, siapa yang sudah menengok orang sakit, siapa yang sudah anak yatim, semua item, semua poin sudah dikerjakan oleh Abu Bakar. Sehingga para sahabat itu cuma melongo aja. Saya sih tadi malam ibadah, tapi ketika saya harus bersodakoh, berinfak, bersosialisasi, kalah sama Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar disanjung. Maka doa ini masyhur karena disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah surat ini menyebutkan next, karakter musuh itu pembisik yang tersembunyi. Sesungguhnya musuh itu bukan yang frontal. Ada orang di belakang gitu ya. Kalau kita tahu Palestina begitu ya, kita jangan melihat semata-mata Israel itu dari lihat dari planningnya, lihat dari donaturnya, lihat dari strateginya. Siapa yang menyokong di bawah? Israel itu membolak-balikkan fakta karena mengendorse ya YouTuber, artis Hollywood dan sebagainya. Orang yang disorot gitu ya, bahwa yang menyerang pertama itu orang Palestina loh gitu ya. Kita percaya begitu ya, kita yang berdarah-darah ya, lihat Palestina berdarah-darah, ada anak yang beku di bawah pohon, ada anak yang nyari mamanya ya, sehingga mereka dikasih nama baru karena tidak dikenal siapa keluarganya. Masya Allah ya Rabbi salam. Ya semuanya itu dibisikkan dengan cara yang sangat halus. Ya, kalau kita mengatakan, "Mbok jangan makan di restoran cepat saji ini," kita dianggap ekstremis ya. Padahal itu memang real donasinya itu untuk mereka ya. Dan teman-teman informasinya memang sangat sulit bantuan kepada Palestina. Jadi kita yang tidak menyokong dana pun diminta dengan sangat, katakanlah keberpihakan kita walaupun kita tidak ekstrim. Doa kita katakanlah kepada Allah. Karena dengan doa itu tidak ada yang tidak mungkin Allah akan kabulkan. Tanpa listrik, tanpa gas, dengan segala ancaman di sana sini, ya, anak-anak terkubur di antara reruntuhan. Tapi bumi Allah di sana itu subur dengan darah syuhada ya. Sehingga katanya stroberi termanis ya ada di Palestina. Anak meninggal 1 kadang jadi kembar 2, jadi kembar 6 bahkan ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mereka udah punya kapling di surga banyak ya. Kalau mereka lillahi ta'ala, dan mereka terbagi juga, ada yang benar-benar lillahi ta'ala, ada yang pragmatis juga. Jadi di dunia itu mesti ada yang begitu ya. Minimal kita tidak speak up dengan nada doa kita, keberpihakan kita ya. Dan ini kalau kita sempat mendapatkan informasi yang bias ya, karena strategi mereka yang kadang mereka menjadikan orang yang bersuara keras itu sebagai musuh. Padahal cara yang lembut yang mereka planning itu adalah musuh yang nyata. Ini ayat ini menggambarkan begitu ya. Jadi kadang kita terkecoh dengan kelembutan orang. Ya ternyata mereka pembisik yang sangat jitu untuk
tanpa peri kemanusiaannya. Dan kedua teman-teman, surat ini menyebutkan aktivitas utamanya para makhluk itu adalah membisikkan dalam dada manusia. Was-was, ragu, tidak yakin, ya. Bahkan mau beribadah pun, ya Allah, kadang kita udah mengucapkan doa tapi nggak yakin, nggak dikabulkan oleh Allah. Kita putus. Padahal konsep doa itu adalah seperti orang mengayuh sepeda. Terus aja, suatu saat someday pasti akan nyampe. Ya, karena belum nyampe lakukan, pasti sampai. Ya, jadi konsep doa adalah terus menerus. Konsep wirid adalah berbanyak-banyak agar kita la'allakum tuflihun, agar kita beruntung, ya. Maka kalau sampai gini, baca sholawat 100 kali, itu kebutuhan kita. Ya. Baca istighfar banyak-banyak itu kebutuhan kita. Karena Allah menyuruhnya wadkurullah katsira, suruh berzikir tuh banyak-banyak gitu ya. Kalau doa terus-menerus, jangan putus asa. Sedangkan kalau perintah salat khusyuklah gitu ya. Godaan setan itu begitu di sini, membisikkan dalam dada manusia. Jadi orang lalai ketika adzan datang waktunya ya. Itu tidak segera menyahut gitu ya. Menampakkan bahwa ilah itu maknanya adalah yang menjadi kecenderungan dia di dunia. Bisa jadi materi, bisa jadi syahwat, bisa jadi jabatan, bisa jadi kesenangan kita ya. Adzan sudah, tetapi sinetronnya belum selesai. Adzan sudah, benjabea belum kelar. Adzan sudah dikumandangkan, tetapi ngobrol kita belum kelar. Itu. Jadi bisa jadi kita lalai di situnya, tidak menyaut segera panggilan sholat. Lalai yang kedua, kita itu tidak berwudu dengan baik, ya, tidak berwudu dengan baik, dengan berkualitas yang baik, sehingga menimbulkan lalai yang ketiga, ketika kita sholat tidak fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang lalai itu ya di dalam surat fawailul lil musallin itu ya, surat apa itu? Ara'aital ladzi, surat Al-Maun, surat Al-Maun gitu ya. Orang sholat itu yang lalai, yang benar-benar dilaknat oleh Allah itu ya. Ya karena mereka itu hanya label aja kita sholat. Dia tidak bersemangat, dan itu tidak bersemangat sholat itu ciri munafik. Kemudian ketika wudhu dia tidak menyempurnakan, itu ciri-ciri kita munafik. Dan kita kalau sholat tidak khusyuk, lalainya sampai ke sholat ya. Minimal gini, tidak khusyuk di rakaat pertama, upayakan khusyuk di rakaat kedua. Tidak khusyuk di rakaat kedua, ke rakaat ketiga, keempat, minimal sampai sebelum salam adalah yang kita itu berdialog dengan Allah beneran gitu ya. Karena setan itu nggak berhasil di rakaat pertama, rakaat kedua dia upayakan sampai nanti akhirnya endingnya itu kita tidak mendapatkan kualitas sholat yang baik. Ya, yo siapa yang kita merasa sholat kita sangat baik, justru itu ya. Di saat kita merasa puas ya di situ ya setan masuk ya. Yang ketiga ya aktivitasnya bisikin ya. Sholat aja dibisikin. Tadinya nggak ingat sebelum sholat, pas sholat ingat ya. Yang ketiga wujudnya itu jin dan manusia teman-teman. Ya manusia juga yang mahir banget ya berbisik itu ya. Jadi kalau yang berbisik-bisik, apalagi bisikannya itu ini ya tidak mau diketahui oleh orang lain dalam hal keburukan, oh itu berarti mahir banget itu untuk menyelewengkan orang. Mengapa pembisik ini berbahaya? Next, ya menjadikan kita dimurkai. Targetnya itu ya. Itu kan cari teman untuk di neraka nanti ya. Ila yaumil qiyamah, sampai selamanya. Mereka planningnya hanya bagaimana strategi satu nggak bisa, strategi yang lain nggak nyerah gitu ya. Dan manusia yang lelah itu jadi sasarannya ya. Manusia yang tidak istiqomah itu jadi sasarannya. Manusia yang gampang baper, tidak bersatu itu jadi sasarannya. Manusia yang banyak menuntut itu jadi sasarannya. Makanya kalau yang banyak menuntut itu kan istri. Nah, diperintahkannya qanaah. Nah, jadi di baliknya tuh begitu teman-teman. Kalau suami itu harus hamasah dalam mencari nafkah, bersemangat maksudnya. Jangan yang semangat yang nuntutnya ya. Nah, giliran istri harusnya qanaah, jangan kebalik ya. Suaminya yang qanaah ya sudahlah segini aja. Giliran istrinya semangat nuntut. Wah, itu target setan kena banget tuh ya. Jadi nyari teman agar sama-sama dimurkai Allah, nggak enak di neraka sendiri. Coba aktivitas apapun. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Kalau di lembaga-lembaga tertentu, di berita-berita tentang korupsi itu biasanya nggak mau tuh korupsi sendiri. Ngajak teman pasti ya, korupsi jamaah. Kalau yang nggak mau,
dianggapnya sok suci. Jadi kalau ada tantangan begitu, wah itu sudah ya. Kita memang harus istiqomah dan banyak-banyak sebelum berangkat ke kantor harus banyak membaca doa ini. Jadi anas dalam nih ya. Selanjutnya menjadikan kita tersesat ya, bolin. Tersesat tuh kalau orang tersesat tuh bingung galau mau gimana ya. Kadang udah ruwet gitu ya. Udah ruwet jadi mau mulainya dari mana? Ya Allah, kalau saya beginiin anak saya marah. Ya kadang karena dari kecil anaknya udah dikasih gadget ya, yang disebutnya setan gepeng gitu ya. Itu setan juga itu, karena melalaikan orang sholat, menghilangkan daya konsentrasi yang luar biasa ya. Kemudian di situ juga banyak maksiat sajian-sajiannya ya. Dan anak-anak menjadi sangat temperamen karena banyak ini. Bingung orang ya, kalau diambil HP-nya nanti anak-anak nangis, kalau nggak dikasih HP, kalau dikasih HP dia tenang, tapi dampaknya makin parah. Ya, dia bisa temperamen, marah ke orang tuanya. Saya sering bilang walaupun bukan anak saya, "Nah, kamu bersyukur loh punya orang tua begini. Kamu sekalinya membantah orang tuamu itu satu trap buat kamu, kesulitan buat kamu, jebakan hidupmu. Kamu bingung nanti mau menyelesaikan ini. Oh iya ya Amah gitu ya. Oh iya ya Bu. Ya iyalah Nak. Walaupun bukan anak saya Bu, saya kasih tahu begitu. Karena kebaikan itu biasanya akan mencari pemiliknya. Jadi mudah-mudahan anak kita akan dinasihati oleh orang suatu saat agar tidak durhaka kepada kita. Nasihatin juga anak orang. Nanti jangan dibilang, oh anakku saya aja begitu, kok saya nasihatin orang. Jangan begitu, itu berarti bisikan setan kena juga tuh kita. Yang selanjutnya, yang ketiga minimal bekal kebaikan. Berkurang atau menambah tempuh. Bikin ruwet, bikin jauh, bikin apa kita tuh jadi repot begitu. Ya, itu yang kita tahu-tahu gini, ya Allah, umur kita tahu-tahu begini, kok saya belum bisa ini ya. Kok kalau Al-Qur'an itu kan kata Abah Aksin ya, saya Muhammad Aksin Sako ya, kiai kita itu, Al-Qur'an itu ilmu tahu-tahu. Ya, tahu-tahu. Jadi dari kecil ajarin Al-Qur'an ya. Loh, kok itu dulu yang belajar tahsin murid saya, kok tahu-tahu hafalannya banyak? Ya memang Al-Qur'an gitu. Karena dia fokus cintanya banget dengan Al-Qur'an. Yang gurunya belum tentu capaiannya sampai segitu, ya. Maka yang belajar di ruang ngaji ini harus fokus, istiqomah belajar ngaji agar kita tuh tahu-taunya positif. Tahu-tahu kita punya bacaan bagus, tahu-tahu kita dapat sanad, tahu-tahu teman kita banyak, tahu-tahu kita punya hafalan, ya, dan tahu-tahu kita mempunyai ilmu karena ngikutin tadabbur terus ya. Ya saya juga dengan katanya belajar terbaik itu dengan mengajarkan. Makanya sebelum saya menyampaikan ini biasanya saya tuh hunting buku, nyari ke sana kemari, nyari PPT orang atau apa ya agar bisa ini. Jadi saya tuh kalau maju sini nggak sendirian teman-temannya, nggak bisa-bisa banget, ya. Pembisik ada dua macam, pembisik dari jin, satu kita tidak mengerti bagaimana prosesnya, tapi kita mengetahui pengaruhnya dalam jiwa dan realita kehidupan, ya. Makanya hal yang sampai kecil tuh Rasulullah mengajarin. Kalau maghrib tolong anak-anak udah di dalam rumah, ya. Ya itu karena masa maghrib itu mereka keluar, ya, gitu. Dalam rumah atau dalam masjid, gitu ya. Jadi jangan ada sampai kita biarkan masih di luar anak-anak kita, ya. Luar rumah atau kita nggak tahu anak itu main di mana. Remaja kita sedang sama siapa. Itu kalau maghrib gitu ya. Nah, itu agar biasanya kalau anak-anak yang akhirnya agak, mohon maaf, agak bandel gitu ya. Biasanya kalau main maghrib nggak dicari ibunya itu ya. Makanya ibunya harus waspada nih, maghrib harus ada di rumah. Walaupun kita bekerja, kita pastikan kita monitor dari jauh. Si kakak di mana? Sudah nyampe rumah belum? Sudah mandi belum? Gitu ya. Yang ketiga, yang kedua dulu, pertarungan antara Adam dan Iblis itu udah dari dulu, udah lama. Dan memang skenarionya begitu ya. Selanjutnya setan telah mengumumkan perang karena didorong jiwanya yang jahat dan kesombongan dan serta kedengkiannya kepada manusia. Jadi dorongannya gitu, nggak ada yang tulus dengan setan. Jadi orang yang sudah jiwanya kotor, jiwanya jahat itu kalau dia sekali-kali berbuat baik, kita bukan suudon ya, kita waspada aja. Kita waspada aja. Karena dorongannya bisa jadi karena kedengkiannya. Orang yang dengki itu bahagia kalau kita susah. Dan dia susah kalau kita bahagia. Itu ya. Jadi planningnya hanya membuat kita susah aja. Ya kan mereka pengen bahagia di atas kesusahan kita. Ya, itu orang karakter-karakter yang begitu ya. Kalau kita toxic people itu memang harus dijauhin. Yang keempat, ia telah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk menggoda manusia di Al-Isra ayat 61 sampai 75. Kemudian yang kelima, setiap manusia mempunyai pembisik dan korin.
Nah, Qorin ini mirip wajahnya kita, mirip fisiknya kita, karakternya mirip kita, ya. Maka dari itu nggak usah heran kalau kadang muncul yang oh tadi kayak lihat ini, padahal bukan ya. Tiada seorang pun dari kamu kecuali disertai Qorin dari jin. Nah, kita itu ada malaikat raqib dan atid dan ada Qorin yang menyertai kita, ya. Para sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, saya juga. Namun Allah membantuku mengalahkannya. Maka ia masuk Islam. Qorinnya Rasulullah jadi baik. Sehingga tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan. Bisa jadi kita dibantu Allah. Karena kita dekat dengan Al-Quran ya. Istiqomah dengan Al-Quran. Setiap manusia yang terlahir di hatinya terdapat pembisik. Jika manusia ingat Allah, maka si pembisik mundur. Jika manusia lupa, maka ia membisikkan terus. Itulah makna firman Allah SWT. Al-waswas al-khannas. Yang meniupkan was-was dalam hati manusia. Hadis riwayat Hakim Hasan. Yang kelima, setan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Nah, kalau sudah luar biasa seorang anak itu kalau marah kepada bundanya, kepada orang tuanya sampai marah-marah sampai matanya merah, itu udah harus diruqyah itu ya. Bundanya harus setiap saat pulang dalam kondisi seger sehat, kemudian dia siap ya diruqyah sendiri, nggak usah diruqyah kemana-mana ya. Ketika tidur, waktu gelombang alfanya itu ya, dibelai, bacain Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca An-Nas dan sebagainya. Bisikkan di ubun-ubunnya, sholawati di ubun-ubunnya, doakan yang terbaik, sugesti yang terbaik. Mudah-mudahan sugesti seorang bunda adalah doanya ya. Sesungguhnya setan mengalir pada manusia melalui aliran darah ya. Nah, selanjutnya teman-teman, benteng dari setan dan jin. Satu, Allah menjadikan iman sebagai benteng bagi manusia. Ya, imannya ini harus kuat sebagaimana tadi Sayyidina Umar bin Khattab, sebagaimana para Khalifatul Rasyidin, para sahabat dan orang-orang baik yang sekarang ya. Jadi kita itu memang harus berdekat-dekat dengan orang baik ya. Orang baik tetap akan digoda, saling mengingatkan ya. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kalau yang kita digoda menjauh dari Allah, kita diuji, kita bersabar gitu ya. Yang kedua, Allah menjadikan zikir sebagai bekal bagi manusia. Nah, teman-teman, kalau kita disuruh berbanyak-banyak itu bukan kejam ya. Mungkin ulama, mungkin lembaga, yuk kita galakkan istighfar 1000 kali. Kita galakkan sholawat 100 kali. Kita galakkan baca doa, apa saja itu baik kita. Kok banyak banget baca apa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu 100 kali banyak banget. Nah itu kan nggak harus sekali momen ya, bisa di ini. Jadi ini maknanya agar tidak ada waktu kita tanpa zikir. Oh misalnya kita tergoda untuk berbanyak-banyak memegang handphone. Oh iya ya, aku baru 500 kali tadi istighfar saya. Kurang 500. Jadi mudah-mudahan kita selalu ingat dengan zikir gitu ya. Berbanyak-banyak konsepnya kalau zikir, berdoa berterus-terusan, sedangkan sholat siapkan song-song agar kita nggak kagetan dan kita bisa, semoga kita bisa khusyuk dan kita beristighfar kepada Allah kalau sholat kita memang kualitasnya sampai usia berapa kita belum mendapatkan kekhusyuan dan kita saling menguatkan. Allah menjadikan ta'awud sebagai senjata bagi manusia, maka nggak bisa ya teman-teman di ruang ngaji baca ta'awudnya buru-buru ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Ya sampai segitu ya. Tonya harus kayak ustadzah. Yes, karena tonya tebal kata guru di sini. Ya tonya harus istilah ya. Kalau tonya syaitonirrajim, itu bukan gue kata setan ya. Jadi nggak mau pergi ya. Karena syaiton dia disebut, oh dia lari gitu ya. Next, Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan aku bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di bumi ini. Dihiasinya maksiat itu ya. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tekadnya itu ya. Tekadnya tuh kuat. Dan dalam eksekusinya setan dan jin itu lemah lembut. Soft banget, nice banget. Terus well planned banget ya. Planningnya bagus banget ya. Nah kalau kita tuh ada hal yang bisa dipelajari. Planninglah dengan baik, karena itu setengah dari kesuksesan ya. Eksekusi dengan baik dan monitor dengan baik ya, kata teman-teman yang belajar manajemen kan begitu ya. Kuak katanya ya. Nah itu
setan itu menerapkan POAK itu dari lama ya, planning, ya, organizing, kemudian actuating dan controllingnya tuh terus gitu ya. Siapa yang bisa menceraikan suami istri prestasi terbaik. Mereka bikin apa namanya rapat evaluasi. Oh, kamu the best. Caranya gimana? Padahal mereka berbalut cinta. Ya dibisikkan keraguan, ya dimunculkan godaan di sana sini. Godaannya di mana? Di perjalanan, di tempat kerja, di rumah, di handphonenya, godaannya banyak ya. Memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di jalan mereka. Mukhlis itu pelaku ikhlas yang memiliki karakter ikhlas. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya, sesungguhnya Allah hamba-hambaku, tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti mereka. Dan ngikutin itu step by step, yaitu orang-orang yang surat Al-Hijr surat ke-15 ayat yang ke 39 42. Kok saya belum dihentikan ya sama MC ya? Ya saya lanjut aja. Pembisik dari manusia, teman yang jahat, pengawal atau pembantu yang jahat. Loh, ada ya? Oh, ada. Yang punya apa namanya? Hidden agenda. Orang yang suka mengadu domba dan pembual. Jadi ya begitu deh. Suka ngeblok, kemudian dia suka berbuat menyampaikan hal-hal yang tidak sesungguhnya, membual, pamer, flexing, ya. Yang keempat, penjual syahwat yang selalu mencari celah insting untuk menggelincirkan manusia. Jadi start poinnya adalah apa namanya, selera manusia, ya. Makanya marketing itu dibikin ya selera manusia. Jadi segmennya ini, seleranya ini, ya. Yang enak itu orang yang tidak fashionable banget ya, tidak termakan oleh mode dan perkembangan apa namanya macam-macam ya. Jadi kita santai pakai jilbab begini ya, jilbab ala begini tidak harus kita ikuti. Kan kaidah syariahnya jelas ya, menutup dada, tidak apa nama mengundang apa namanya lawan jenis itu untuk apa langsung eye catching banget gitu warnanya gitu. Kemudian bentuknya, kemudian parfum yang kita pakai. Nah, itu kaidah-kaidah yang jelas. Nah, perempuan itu dalam itu ya, kajian itu keluarga Samara itu disebutkan titik lemah manusia adalah titik lemah perempuan adalah suara laki-laki. Walaupun dia tidak gambarannya kurang mapan dan sebagainya, tapi dia berwibawa. Seneng dia ya. Nah itu, maka pengiklan-iklan itu dicari suara orang yang berwibawa, yang enak didengar perempuan ya. Terus titik seneng perempuan itu adalah kebalik ya, ya perempuan itu. Kalau titik seneng laki-laki adalah aroma. Jadi senang dengan perempuan yang aromanya wangi. Maka Rasul membungkusnya. Wahai perempuan, kalau keluar tolong dong parfumnya diperhatiin. Jangan sampai greng gitu di depan lawan jenis. Karena itu ngaruh banget, menimbulkan syahwat banget. Dan hadisnya sungguh seram bagi kita ya. Silakan nanti cari hadis tentang parfum dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, next, the last point adalah hidup di dunia adalah perjalanan menuju keabadian. Kita saling menguatin ya teman-teman ya. Jazakumullahu khairan katsira, kayaknya cukup materinya udah panjang lebar. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, selalu ingat arah perjalanan. Itu namanya orientasi. Jangan meleng. Niatnya ke Tanah Abang, jangan turun di apa namanya Kebayoran, jangan turun di Palmerah. Yang kuliah di STAN dulu pernah ke Tanah Abang enggak? Nah, itu pasti tahu ya. Jangan turun di situ walaupun di Kebayoran banyak sayur seger. Walaupun di mana Palmerah ada apa namanya konser menuju ke Senayan. Oh, bagus ya. Kita menuju ke Tanah Abang, Tanah Abang lah. Kenali dan ikuti peta perjalanan dengan baik, kenali musuh dan lakukan antisipasi agar tidak masuk perangkapnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mengingat di Malang sekarang sedang azan asyar, mohon menunggu sebentar.
Jazakallah khairan kepada Ustazah Lestari yang sudah menyampaikan materi secara detail sekali tentang tadabbur surah An-Nas pada siang hari ini. Dan memasuki acara selanjutnya yaitu kita buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa membuka mic-nya dan menyalakan icon raise hand. Dan bagi peserta yang ingin menuliskan juga boleh, silakan langsung saja dituliskan dalam kolom chat. Monggo kami persilahkan. Sambil menunggu boleh ya Ustazah, ini kalau MC-nya izin bertanya boleh nggih? Silakan. Ustazah, kalau amalan-amalan sebelum tidur itu kan biasanya banyak sekali ya. Jadi tadi seperti yang Ustazah sebutkan, yang dicontohkan sunnah yang dicontohkan Rasulullah tadi mulai dari membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi dilanjutkan 3 kul, kemudian ada juga yang meriwayatkan untuk membaca surat Al-Mulk, kemudian ada juga yang meriwayatkan untuk membaca zikir Fatimah gitu. Jadi apabila misalkan nih ya ibu-ibu sudah lelah banget gitu ya dalam keseharian, manakah yang kira-kira didahulukan Ustazah? Baik Ibu. Ya Kak, ini Kak Sulis ya. Saya belum tentu bisa ngamalin semua ya. Jadi kan 24 jam dihitung bisa ada 1 kali membaca surat Al-Mulk ya. Kalau paketnya sendiri, paket mau tidur yang tadi ya. Nanti dalil-dalilnya kita cari ya. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi dicampur dengan trikul. Kalau fadilahnya surat Al-Mulk itu sendiri adalah kita dilindungi Allah dari adab kubur ya. Jadi bisa dibaca mungkin pas ba'da maghrib gitu ya. Ba'da isya pas sebelum tidur ya. Jadi sebelum tidur itu terkurangi, khawatirnya baru membaca sampai ayat berapa, terus Kak ininya tertidur ya, Kak Sulisnya tertidur. Wah, nggak selesai, udah durasi 24 jamnya udah selesai. Jadi kira-kira itu. Ada batas minimal ya Kak ya, namanya juga sunnah ya, bukan wajib. Kalau bisa idealnya itu semua dan khusyuk, tetapi kalau enggak ya ada yang kita lakukan adab-adab itu rutin ya. Sedikit tetapi istiqomah itu ya. Jadi minimal doa sebelum tidur ya. Bismika, Allahumma ayya bismika amut. Minimalis banget. Tetapi kan kita belum bermohon tuh. Besok agar bisa dibangunan pagi. Belum bermohon itu agar kita dilindungi dari godaan setan, godaan makhluk Allah. Nah, dan seterusnya itu gitu, Kak Sulis ya, kira-kira itu. Ya kalau bisa banyak, alhamdulillah, kalau enggak ya sedang, kalau enggak ya minimalis tadi ya. Gitu Kakak, ya, silakan. Baik, jazakillah khairan Ustazah. Sekali lagi kami persilakan untuk ibu-ibu di seluruh penjuru Indonesia ini. Jadi mungkin ada yang di daerah WIT itu sudah lepas asar, mungkin ada yang baru asar, dan mungkin kalau yang di ujung barat mungkin belum masuk asar. Jadi silakan. Dikit lagi Kak ya, asarnya juga dikit lagi nih, nggak lama lagi. Kan Malang juga waktu Indonesia Barat kan. Iya. Jadi nggak lama lagi. Oh ini ada chat masuk Kak ya. Dari siapa ini? Iya, saya bacakan ya Ustazah. Silakan, dari silakan. Mbak Gigi Larantuka, Masya Allah. Ini sudah masuk WIT kalau dari Larantuka Ustazah. Bismillah, izin bertanya Ustazah terkait ruqyah. Waktu terbaik untuk ruqyah itu kapan? Apakah menunggu ada alasan kuat atau boleh kapan saja? Monggo bisa langsung ditanggapi Ustazah sambil menunggu penanya berikutnya. Siap-siap.
Ini kakak di Larantuka ya, Masya Allah. Saya belum pernah ngikutin ke Larantuka ya. Terjauh yang saya ikutin itu ke Gorontalo ya. Ya, ini terkait rukyah ya. Karena ayat rukyah itu adalah wirid pagi dan sore itu sebenarnya benteng buat kita pribadi. Dan sunnahnya itu adalah rukyah itu mandiri. Artinya kita lakukan sendiri. Kalau anak di bawah usia ya oleh orang tuanya ya. Jadi kalau ada pemicu baru kita lakukan, belum tentu ketika ada pemicu itu kita sanggup atau kondusif untuk melakukan rukyah. Ya. Melihat gejala, sebenarnya orang baik, maksudnya baik-baik aja, tidak temperamen, tidak ada gejala-gejala yang kita itu ini ya. Ya, kita tuh tidak meyakini bahwa kita itu selalu baik-baik aja. Buktinya hadiah buat kita adalah surat An-Nas, Al-Falaq itu Rasulullah mengamalkan. Harusnya kita itu enggak lengah dari itu semuanya ya. Kekuatan kita bisa jadi suatu saat lalai. Kekuatan kita itu harus kita saving sebanyak mungkin dalam kondisi yang mungkin lebih baik, dalam kondisi kondusif ya. Orang yang baik-baik aja pun kita merukyah secara mandiri, gitu ya kakak ya. Nah, kalau misal memang dibutuhkan yang darurat gitu ya, tetap kan butuh waktu yang kondusif. Kalau ada misalnya nih banyak peristiwa ya, orang tua yang punya remaja, males sholat yuk dirukyah, ya nggak mau dia. Wong anak remaja diajak dirukyah, tahu dia dirukyah gitu ya. Emang kenapa? Sayanya bunda, saya kan baik-baik aja. Dirukyah nanti keluarganya, yuk kita main. Kita baca doa bersama main, maksudnya mungkin silaturahim ke Ustadz siapa, terus doa bersama. Atau kita di keluarga memang ya, di antara membaca rukyah itu ya. Ini saya bukan ahli rukyah ya, ilmu saya juga apa namanya parsial begini ya. Itu kan membaca Al-Baqarah sekali duduk ya. Nah, baca Al-Baqarah sekali duduk ini itu emang sunnah banget ya. Jadi bukan baca ayat 5, besok ayat 6 sampai 10, bukan begitu. Upayakan memang mencari waktu yang kondusif. Coba orang 2,5 juz, kalau kita bisa ambil ke sana kemari kan nggak kondusif namanya. Ya, jadi udah kondusif, itu hasilnya lebih maksimal ya. Jadi apa namanya alasan kuat tuh yang dimaksud mungkin ada pemicunya, maksudnya begitu kali ya. Jadi nggak harus nunggu pemicu setiap diri yang kelihatannya baik-baik aja, apalagi yang tidak baik-baik saja. Orang sakit aja ikhtiarnya adalah dengan membaca ayat-ayat ya. Selain ikhtiar manusiawi, ikhtiar medis kita. Begitu kakak ya. Jadi untuk kayak gini buku-buku yang sahih, buku-buku yang bagus bisa diakses ya kakak ya. Atau ustadz yang memang ahlinya ya. Kalau saya ditanya lebih dalam nanti takutnya saya bias jawabnya ya. Jadi kira-kira kalau secara umum carilah waktu yang kondusif gitu. Baik, jazakallahu khairan Ustazah. Gimana Mbak Gigi tadi yang bertanya, apakah sudah terjawab ya? Masih ada yang ingin bertanya? Saya Mbak. Silakan Mbak Yuna. Iya, Ustazah izin bertanya sedikit Ustazah. Mungkin Kak Yuna ya dari Jakarta. Iya. Saya pegawai Ustazah. KPPN Jakarta, silakan. Kalau ini biasanya kalau kita terbangun malam-malam atau mungkin udah menyantap ya di malam hari itu kok rasanya kayak beda gitu sama siang ya Ustazah. Apa ketika malam hari itu setan-setan sedang berkumpul di rumah kita. Kadang tuh hawanya kayak horor gitu Ustazah kalau malam kadang-kadang. Ya, apa itu? Coba baca terjemahannya itu ya Kak ya di surat Al-Falaq tuh ya. Ya, lanjut pertanyaannya. Apa itu tandanya iman kita sedang kurang? Atau itu sedang cara setan untuk mengganggu kita ya? Ya, Ustazah, mungkin itu saja. Ya baik Kakak ya. Dan memang cluenya begitu Kakak ya, Kak Yuna ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Ya. Karena kejahatan itu memang dilakukan pagi hari ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi itu ada yang menyebutkan waktu ya, menyebutkan waktu-waktu termasuk waktu malam ya.
apabila telah gelap gulita, kan disebutkan begitu. Malam apabila telah kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi malam memang tempatnya orang itu apa ya Kak ya? Bukan auranya memang Kakak ya. Waktunya kondusif kali ya untuk bagi penjahat baik makhluk jin maupun manusia untuk melakukan rencana-rencana tidak baiknya ya. Pencuri kalau di kampung maupun di mana aja kan lakukannya malam ya. Kemudian ya memang itu kejahatan makhluknya itu yang disebut yang tersembunyi maupun yang kelihatan. Jadi ya mungkin benar Kakak ya. Maka kita berlindung itu wirid sore melindungi kita, petang ya, wirid petang melindungi kita sepanjang malam sampai pagi. Wirid pagi yang kita lakukan melindungi kita dari pagi sampai sore hari lagi. Gitu Kakak ya. Jadi memang penting semua itu ya. Jadi orang tiba-tiba sakit nggak jelas. Kan banyak yang orang dibawa ke medis nggak tahu penyebabnya. Ya kita tidak membicarakan pada porsinya pada tema ini ya. Tapi saya ingin menekankan betapa pentingnya dan Allah ngasih clue. Di antara kejahatan itu adalah malam hari. Ya. Tetapi kalau udah di jam 1 lebih, jam 2 lebih, itu sinyal terbaik Kak ya, Kak Yuna ya. Bayangin kalau sinyal terbaik itu ya. Kita aja ya mau pakai operator apa saja ini HP ini ya. Apa namanya? Itu kan ini kalau malam tuh kuat banget. Kalau mau mendownload apa aplikasi apa tuh kan malam paling enak gitu ya. Apalagi karena emang nggak ada gangguan, apalagi kalau kita mau dialog dengan Allah, itu tuh Allah turun di langit pertama kan begitu gambarannya, sehingga mudah gitu ya. Dan momen-momen itu pertarungan, kita antara melanjutkan mimpi atau membangun mimpi. Kita mau tahajud atau tidur lagi. Antara kita apa namanya bersegera atau nanti-nanti, begitu Kakak ya. Jadi tetap ada gangguannya, padahal momen terbaik mendialogkan semua keluh kesah kita, menyampaikan semua hajat kita itu kan di saat sinyal terbaik itu ya sepertiga malam terakhir. Jadi begitu Kak, kira-kira ada gangguannya benar-benar ya karena Allah ngasih clue-nya dan ada waktu terbaik untuk menyampaikan hajat kita juga di sepertiga malam. Gitu Kakak, kira-kira ya. Mohon maaf kalau nggak memuaskan. Sudah. Ustazah, terima kasih sudah. Iya, sama-sama. Cukup ya Kak ya? Allah. Saya cukupkan Ustazah. Ummahat yang dirahmati Allah. Mengingat keterbatasan waktu, sebetulnya masih banyak yang ingin kita gali dari Ustazah kita pada siang hari ini. Tetapi karena waktu yang terbatas, maka kita cukupkan sesi tanya jawab pada kali ini. Dan kami mohon kepada Ustazah untuk memberikan closing statement-nya terlebih dahulu. Monggo Ustazah. Baik Kak Sulis, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya. Semoga ilmu kita ini ya saling melengkapi, sebenarnya kita ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik yang berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, baik yang merasa biasa-biasa saja tidak ada apa-apa, maupun yang sedang ada apa-apa. Allah memberikan banyak clue-nya, banyak petunjuknya, sehingga ayat-ayat yang kita tadaburi ini kita amalkan sedikit demi sedikit. Ketika kita ingin mendapatkan banyak fadilah, kita amalkan banyak terkait dengan Al-Fatihah. Ketika kita banyak meminta perlindungan, jangan lupa tempat perlindungan adalah Allah SWT yang tahu kitanya, ya, dan membuat orientasi kita itu agar tidak berbelok salah arah ya. Maka petunjuk-petunjuk itu sudah dielaborasi oleh Rasulullah SAW ya. Kita amalkan ketika wirid pagi, kita amalkan ketika wirid petang, kemudian kita amalkan ketika jelang tidur ya, dan kita amalkan ketika bangun tidur. Mudah-mudahan kita selamat ya dari gangguan makhluknya, baik berupa jin maupun manusia. Dan kita berhusnudzan pada Allah, setiap problematika yang hadir itu pasti ada solusinya, dan takdir Allah selalu terbaik untuk kita semuanya. Jazakumullahu khairan katsira, itu kata saya. Alhamdulillah, demikian tadi closing statement dari Ustazah kita. Dan kami dari tim sebetulnya masih ingin ada satu permohonan lagi Ustazah untuk memimpin doa bersama khususan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Boleh nggak Ustazah? Baik. Boleh. Ya. Ini nanti Tangerang Selatan adzannya jam berapa nih? 14.51. Ya.
Masih 10 menit lagi ya. Baik, kita tundukkan wajah kita sejenak ya. Kita bayangkan diri kita dan saudara-saudara kita di mana posisi kita ya. Kita tidak ada artinya mungkin keimanan kita dibandingkan dengan mereka. Tapi kita hanya ingin menunjukkan keberpihakan kita. Kita hanya ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah, mohonkan kepada saya berikan ampunan-Mu karena ketidakberdayaan kami. Kita mulai dengan baca istighfar sebanyak-banyaknya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an, min ahlil khair, min ahlis salamah, min ahlil istiqamah. Allahumma ansurna mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurna mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurna mujahidina fi Filistin. Wa fi kulli zaman wa fi kulli makan. Ya Rabbana, kami tidak sanggup untuk memberikan pertolongan yang sepadan seperti yang mereka butuhkan, ya Allah. Ya Allah, kekuasaan-Mu, tangan-Mu yang bisa merubah semuanya, ya Allah. Kami bermohon, berikanlah kecukupan perlindungan bagi mereka, kecukupan akan kebutuhan-kebutuhan mereka. Lindungilah dari tangan-tangan jahat, tangan-tangan kotor yang berusaha membumi, hanguskan bumi para nabi-Mu. Ya Allah, lindungilah anak-anak kami yang di sana. Lindungilah keluarga saudara-saudara kami yang di sana. Kuatkanlah perjuangan mereka dengan hadirnya para tentara-Mu, ya Allah. Ampuni kami yang tidak sanggup memberikan bantuan yang terbaik. Doa kami, ya Allah, ijabah, ya Allah. Kabul doa kami, ya Allah. Kabul doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah ukhuwah kami. Kuatkanlah kekuatan kami untuk menolong mereka. Ya Allah, lemahkanlah dan hancurkanlah musuh-musuh-Mu, ya Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cerahkanlah umat ini dengan informasi yang benar. Cerahkanlah umat ini dengan iman yang kuat, dengan petunjuk yang kuat, dengan arahan yang kuat dari para ulama, dari pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada daya dan upaya kecuali kami mohonkan kepadamu, ya Allah. Bersihkanlah akal kami, pikiran kami, jiwa dan raga kami. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang berpihak kepada perjuangan saudara kami. Satukanlah dalam jannah-Mu, ya Allah. Pertemukanlah kelak di jannah-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah wasilah Quran ini, wasilah ukhuwah ini, dan wasilah bersolawat kepada Rasul-Mu sebagai sarana untuk mempersatukan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Umat yang dirahmati Allah, demikian tadi closing statement, dilanjutkan doa bersama untuk saudara-saudara kita khususnya di Palestina. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di sana. Dan dengan berakhirnya acara pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Saya pribadi mewakili dari tim KBN mengucapkan jazakillah khairan ahsanal jazah kepada pemariteri kita pada siang hari ini, Ustazah Lestari Mijan. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan, beliau
berikan kita semua bermanfaat, kita semua yang terbaik, balasan dengan beribu-ribu kebaikan untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari tim KBM ada kekurangan ataupun kekhilafan dalam penyelenggaraan Zoom meeting pada siang hari ini. Dan dengan berakhirnya kajian Tadabbur Surah An-Nas pada siang ini, berakhir pula ruang ngaji kita yang ke-21. Sebelumnya saya ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Belgia, jangan lupa mampir ke Jerman. Mengaji membuat hati bahagia, tapi hanya bagi orang yang beriman. Amin. Baik, umat hadirin dirahmati Allah, marilah kita tutup kebersamaan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan kita sempurnakan dengan istighfar 3 kali dan juga membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pembawa acara yang membersamai ruang ngaji ke-21 pada siang sampai sore hari ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada ruang ngaji berikutnya, insya Allah. Jazakallahu wa iyyakum. Mohon maaf lahir batin teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Terima kasih Mbak semua atas kehadirannya. Ditunggu kehadirannya bulan depan. Insya Allah.